Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini kembali kita bisa duduk untuk bertarawih ini. Biasa kita mengkaji tafsir dari surah-surah pendek dalam juz lama. Tetapi pagi ini mungkin biar tidak bosan kita membahas kajian tematik berhubung kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Secara bulan memang tidak ada keistimewaan lain dengan bulan-bulan hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ataupun Rajab. Begitu juga Ramadan. Tapi di bulan Rabiul Awal ini banyak sejarah, terutama sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai daripada lahirnya beliau, kemudian hijrahnya beliau, sampai wafatnya beliau, itu semua terjadi di bulan Rabiul Awal. Artinya bulan ini adalah bulan sejarah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka pagi ini kita akan menyegarkan kembali ingatan kita tentang sejarahnya. Dan dalam 1 jam ke depan atau mungkin kurang, kita akan mempersingkat tentang pengetahuan sejarah. Kita tahu bahwa Nabi SAW menurut pendapat yang masyhur itu lahir di hari Senin. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW ketika ditanya tentang puasa Senin. Maka Rasul mengatakan, itulah hari yang aku dilahirkan di situ. Adapun tanggalnya memang menjadi perselisihan ulama. Tetapi pendapat yang masyhur adalah tanggal 12. Begitu juga bulannya menjadi perselisihan ulama, tetapi pendapat yang masyhur adalah bulan Rabiul Awal. Kemudian tahunnya tahun gajah. Nabi SAW lahir di kota Mekah, bertepatan dengan munculnya satu bintang yang hanya diketahui oleh orang-orang Yahudi, bahwa apabila bintang itu muncul berarti lahirlah seorang nabi. Karena menurut keyakinan orang-orang Yahudi di zaman itu, bahwa nabi yang akan lahir harusnya adalah keturunan mereka dari Bani Ismail, dari Bani Israel. Makanya mereka kemudian berbondong-bondong datang dari mana-mana tinggal di kota Madinah. Tapi ketika bintang itu muncul yang disebut dengan bintang Ahmad, rupanya tidak ada satupun wanita Yahudi di malam itu yang melahirkan anak laki-laki. Justru yang lahir adalah bangsa Arab dari keturunan Ismail. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lah ketika kemudian orang-orang Yahudi di zaman itu tahu bahwa yang lahir bukan nabi mereka dari keturunan Bani Israel, maka para pendeta dan padri mereka merasa kecewa. Kemudian mereka mengatakan, qad dhahabat nubuwwatu Bani Israel, telah hilang kenabian Bani Israel dan berpindah kepada Bani Ismail. Karena turunan Nabi kita ini kalau diurut ke atas sampai kepada Nabi Ismail putra Ibrahim. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri disusui oleh 3 wanita mulia. Pertama ibundanya Khadijah Aminah bintu Wahb. Kemudian yang kedua budaknya Abu Lahab namanya Suwaibah. Dan yang ketiga Halimah Sa'diyah dari kabilah Sa'd. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir yatim. Dan itu disyaratkan dalam Al-Quran, wa wajadaka yatiman fa'awa. Dan Allah dapati engkau wahai Muhammad dalam kondisi yatim, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala terus menjaga. Dalam sejarah bahwa ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah, ketika dia hendak berniaga ke Syam, mampir di kota Madinah. Lah karena ketika itu Madinah sangat terkenal dengan wabah ganas, maka dia pun terkena wabah, kemudian sakit dan meninggal. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di perut Aminah berusia 6 bulan. Bapaknya meninggal dunia. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seyatim-yatimnya anak yatim. Karena ayahnya meninggal, dia masih di perut ibunya. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, dia tidak tahu siapa ayahnya. Karena di zaman itu kan belum ada foto. Kalau ada foto ialah di zaman sekarang, walaupun ayahnya sudah meninggal, di waktu bayi kita ini kalau sudah besar kan mesti ada fotonya. Ini loh foto ayahmu seperti ini. Kalau di zaman itu kan tidak ada, sehingga sulit mengenali ayah. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi calon seorang Nabi dan Rasul, maka tentu Allah Subhanahu wa ta'ala skenario semua peristiwa yang dialami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ayahnya meninggal saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di perut Aminah. Layaknya orang-orang Arab di zaman itu, kalau anak bayi lahir, maka biasanya disusukan oleh wanita lain, terutama dari pedesaan. Alasannya supaya tidak terkena wabah, karena di kota itu banyak penyakit. Makanya kalau dibawa ke desa itu bisa selamat anak itu. Kemudian juga bahasa Arabnya di kota itu sudah terkontaminasi dengan bahasa lain, tetapi di desa itu masih murni. Kemudian di kota ini dari segi kesehatan kurang bagus, tapi kalau di desa ini memang bagus. Badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan sehat dan kuat, dan begitu seterusnya. Banyak alasan di zaman itu sehingga bayi-bayi kota itu diserahkan ke wanita-wanita desa untuk disusui, termasuk Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun diambil oleh Halimah Sa'diyah, kemudian dibawa kepada kabilah itu dan disusui selama 2 tahun. Tapi kemudian Halimah meminta kepada Aminah untuk menambah jeda waktu. Akhirnya sampai 4 tahun dan mendekati 6 tahun. Nabi berada di desa kabilah Sa'diyah. Dan di usia yang belia itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi penggembala kambing. Jadi usia 5 tahun, 6 tahun,
Rasul itu sudah jadi penggembala kambing di kabilah Bani Sa'diyah. Kemudian di usia 6 tahun Nabi SAW dikembalikan oleh Halimah ke pangkuan ibundanya Aminah bintu Wahb. Oleh Aminah, maka Nabi SAW diajak berziarah kuburan ayahnya Abdullah yang ada di Madinah. Berangkatlah kemudian Aminah, Nabi Muhammad yang masih kecil, dan juga Ummu Aiman budak. Setelah sampai di kota Madinah dan setelah berziarah kepada kuburan ayahnya, maka Aminah pun kembali dari kota Madinah menuju Mekah. Allah takdirkan di sebuah tempat namanya Abwa. Antara Mekah dan Madinah itu ada namanya Abwa. Rupanya Aminah sakit, kemudian sakitnya ini menyebabkan kematian. Di usia Nabi SAW berapa tahun? 6 tahun. Jadi Rasul itu sudah yatim piatu di usia 6 tahun. Kemudian oleh Ummu Aiman dibawalah Nabi SAW, diserahkan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Tapi sayang, Abdul Muttalib tidak bertahan lama, mengasuh Rasul hanya 2 tahun saja, sampai usia Rasul 8 tahun. Kemudian oleh Abdul Muttalib saat sebelum meninggalnya meminta kepada Abu Talib, salah satu putranya, untuk menggantikan dia merawat Rasul di usia 8 bulan. Di usia 8 tahun. Maka Nabi SAW berpindah pangkuan dari Abdul Muttalib kepada Abu Talib. Kemudian Abu Talib pun berusaha untuk mengambil wasiat ayahnya Abdul Muttalib. Kenapa yang dipilih Abu Talib? Bukankah paman Rasul itu banyak dan kaya-kaya, sementara Abu Talib itu miskin, banyak anak? Karena Abu Talib itu adalah paman sekandung bapaknya Rasul. Jadi Abdullah dengan Abu Talib itu saudara kandung. Tapi paman-paman Rasul yang lainnya hanya saudara sebapa lain ibu. Karena Abdul Muttalib itu banyak istrinya. Tentu diserahkan kepada paman sekandung dengan ayahnya, tingkat hubungan emosionalnya itu lebih rapat dibandingkan paman-paman yang lain. Walaupun di situ ada Abu Lahab yang kaya raya, ada Hamzah yang terkemuka, dan banyak paman-paman Rasul yang mampu, tapi Abdul Muttalib lebih memilih Abi Thalib. Selain karena paman kandungnya Rasul, Abu Talib juga adalah orang yang dipercaya memimpin Arab kala itu. Ketika Nabi SAW di usia 12 tahun, layaknya orang-orang Mekah, mereka biasanya sudah mengajarkan anak-anak mereka untuk berbisnis. Orang Arab itu kecil-kecil sudah diajar dagang, sama dengan Cina. Lah ketika itu kita tahu bangsa Quraisy itu memang tidak ada tempat untuk mencari penghidupan kecuali dengan berniaga, karena memang tanahnya gersang, tidak bisa ditanami. Akhirnya kemudian dunia perniagaan itu mengakar dan mengurat kepada orang-orang Quraisy sampai kepada anak-anak mereka. Jadi anak-anak Quraisy dari kecil sudah diajarkan berniaga. Termasuk Nabi SAW di usia 12 tahun diajak berniaga. Bayangkan, dari Mekah menuju Palestina, Syam, itu kalau naik unta perjalanan 1 bulan. Kalau pulang lagi 1 bulan lagi, berarti PP 2 bulan tuh naik unta. Cemana jalan kaki? Di usia 12 tahun melakukan perjalanan yang cukup jauh. Kalau tidak memiliki fisik kuat tidak bisa. Tetapi ketika sampai di perbatasan Syam, tiba-tiba kafilah Abu Talib dicegat oleh seorang pendeta namanya Buhairah. Kata Buhairah kepada Abu Talib,
ya Abu Talib, keponakanmu ini, maksudnya Rasul, sebaiknya jangan kau bawa ke Syam. Kata Abu Talib, kenapa? Karena keponakanmu itu memiliki tanda dari tanda-tanda kenabian. Kalau sampai orang Yahudi tahu, mereka akan membunuhnya. Sebaiknya bawa balik lagi ke Mekah. Akhirnya Abu Talib pun membawa Rasul balik ke Mekah di usia 12 tahun. Tidak jadi jualan karena takut dibunuh. Tapi Nabi SAW di usia 12 tahun tidak habis akal. Tetap dia ingin berbuat baik kepada pamannya. Ingat, salah satu tradisi akhlak Arab yang paling bagus adalah al-wafa. Orang Arab itu punya akhlak yang bagus, namanya al-wafa. Wafa itu artinya kalau Anda berbuat baik kepada saya 1 kali, saya akan berbuat baik kepada Anda 2-3 kali. Itu disebut wafa. Itu akhlak Arab. Orang Arab seperti itu. Kalau kita berbuat baik kepada dia 1 kali, dia akan berbuat baik kepada kita berkali-kali. Lah Nabi SAW itu memiliki sifat wafa. Karena dia sudah dirawat pamannya sedari kecil, dia ingin membalas kebaikan pamannya. Tidak mau merepotkan kehidupannya. Dengan cara apa? Akhirnya di usia 12 tahun, Rasul pun menjadi penggembala kambing dengan upah yang sangat-sangat ringan dari bos-bos orang-orang Arab yang banyak kambingnya. Mulailah dia menjadi penggembala kambing dari usia 12 tahun. Sekali lagi, ini skenario Allah. Kenapa di usia 12 tahun Rasul menjadi penggembala kambing? Karena dari penggembala kambing inilah Rasul belajar akhlak. Makanya ada istilah ulama sejarah, min riayatil ghanami ila riayatil umami. Dari mulai memimpin kambing berakhir kepada memimpin umat. Karena orang yang suka menggembala kambing itu pasti akan lahir banyak akhlak. Di antaranya akhlak keberanian. Karena orang Arab itu kalau menggembala kambing bukan 10, 2 ekor, 20 kambing. Itu ribuan kambing yang digembala. Yang namanya kambing-kambing itu kan musuh serigala. Maka penggembala harus berani melawan serigala untuk menyelamatkan kambing-kambingnya. Tercetaklah akhlak keberanian. Kemudian yang kedua, lahir akhlak kasih sayang. Karena orang kalau punya rawatan, senang dengan binatang, kalau tidak punya kasih sayang, mati itu binatang. Coba saja orang hobi melihara burung, tidak punya kasih sayang, tidak pernah dikasih makan, minum, matilah burung itu. Maka lahirlah sifat kasih sayang. Lahir pula sifat sabar. Karena orang merawat binatang itu harus sabar. Apalagi kambing bukan 1 ribuan. Kalau tidak sabar, tidak boleh jadi penggembala kambing. Kemudian lahir sifat, apalagi selain sabar, sifat sederhana. Karena biasanya para penggembala kambing ya tidur sama kambing, lain dengan para kantor ya tidur di AC kan gitu. Kalau penggembala kambing ya tidur sama kambing lah di kandang dia. Lahir sifat kesederhanaan. Jadi macam-macam lahir sifat-sifat baik dari penggembala kambing. Itulah modal Rasul kelak ketika menjadi nabi. Dari akhlak-akhlak yang terlahir dari penggembala kambing itu, Rasul akan memimpin umat. Min riayatil ghanami ila riayatil umam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sampai kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kemudian menjadi penggembala kambing? Sampai usia 18 tahun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti menjadi penggembala kambing, kemudian mulai memasuki dunia perniagaan. Mulai belajar dagang. Awalnya di Mekah dulu. Tetapi kemudian dia mulai merambah keluar Mekah. Sudah berani berangkat ke Yaman, sudah berani berangkat ke Syam,
sampai akhirnya dia dikenal oleh bos-bos Mekah tentang kejujuran dan juga amanah. Sampai ketika Nabi SAW di usia 20 tahun lebih dan sudah terkenal suka membawa barang orang untuk didagangkan ke negeri-negeri seberang. Akhirnya kedengaran oleh seorang wanita. Wanita ini memang pembisnis, orang paling kaya di Arab di zaman itu. Wanita yang dikenal kesuciannya, dialah Khadijah bintu Khuwailid. Mendengar ada seorang anak muda yang jujur, amanah dan pandai dagang. Akhirnya kemudian dia tertarik untuk bekerja sama. Maka dipanggillah Nabi SAW ke rumah Khadijah. Kemudian Khadijah mengajak kerjasama dagang dengan sistem mudharabah. Khadijah yang kasih modal, Rasul yang memainkan modal. Dan setiap Rasul membawa modal Khadijah selalu mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Akhirnya Khadijah pun penasaran, macam mana anak muda ini bisa berdagang dengan kepiawaian dagang mampu mendatangkan banyak keuntungan. Dari situlah Khadijah akhirnya mengirim Maisarah, budak laki-lakinya, untuk meneliti. Kau ikut sama Muhammad, catat segala sesuatu yang berlaku di perjalanan dari berangkat sampai pulang. Maka Maisarah pun ikut. Subhanallah, banyak peristiwa, keajaiban, keanehan yang didapati Maisarah sepanjang jalan. Itu pula yang diceritakan kepada Khadijah. Sejak itulah Khadijah jatuh cinta dengan Nabi. Maka tepat di usia Rasul 25 tahun dan Khadijah di usia 40 tahun, karena Khadijah ini kan pernah menikah 2 kali. Suami pertama meninggal, menikah lagi. Suami kedua meninggal, menikah lagi dengan Nabi SAW. Jadi Nabi itu suami ketiga dari Khadijah. Dan sebelumnya dia sudah punya anak dari suami-suami sebelumnya, cuma tidak dikisahkan sejarah. Akhirnya Khadijah pun meminta kepada saudarinya Nafisah, datang kepada Muhammad, bilang mau enggak dia menikah denganku. Akhirnya Nafisah pun menawarkan kepada Rasul mau menikah dengan Khadijah. Kata Rasul, tunggu dulu sampai aku minta izin kepada pamanku. Akhirnya Rasul pun kemudian minta izin kepada pamannya, dan pamannya mengizinkan Rasul untuk menikah. Menikahlah Rasul di usia 25 tahun dengan seorang janda wanita yang sangat cantik, salehah, kaya raya, berakhlak mulia, wanita suci. Itulah Khadijah bintu Khuwailid. Dengan mahar 20 ekor unta dan 400 dirham, dengan walimah menyembelih beberapa ekor kambing. Dan itulah pernikahan pertama seorang laki-laki menghargai dan memuliakan wanita di zaman itu. Setelah Nabi SAW menikah dengan Khadijah, maka Nabi SAW diberikan banyak keturunan dari Khadijah. Lahirlah Qasim, lahirlah Abdullah, lahirlah Zainab, lahirlah Ruqayyah, lahirlah Ummu Kulsum, lahirlah Fatimah. 2 putra dan 4 putri lahir dari perut Khadijah. Tapi sayang, 2 putra Nabi SAW dari Khadijah meninggal di waktu bayi, Qasim dan Abdullah. Dan Rasul juga pernah memiliki anak dari wanita lainnya, bukan dari Khadijah tapi dari budaknya namanya Maria Qibtiyah. Lahir juga anak laki-laki, kemudian diberi nama Ibrahim, tapi meninggal juga di waktu bayi. Jadi 3 putra Rasul itu semua meninggal di waktu bayi. Kenapa? Pertanyaan. Nabi tidak boleh punya anak laki-laki sampai dewasa. Kenapa bayi-bayi sudah meninggal? Karena umumnya kalau seorang Nabi punya anak laki-laki dan dia sampai dewasa, biasanya anak laki-lakinya jadi Nabi lagi. Seperti Nabi Daud punya anak Sulaiman jadi Nabi.
Kemudian Nabi Ibrahim punya anak Ismail jadi nabi. Ibrahim punya anak Ishak jadi nabi. Ishak punya anak Yakub jadi nabi. Yakub punya anak Yusuf jadi nabi. Biasanya nabi itu kalau punya anak laki-laki dan dia sampai dewasa nanti jadi nabi. Padahal Rasul mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Makanya itu hikmahnya kenapa putra-putra Rasul tidak sampai besar hidupnya, karena dikhawatirkan jadi nabi, makanya wafat di waktu bayi. Tapi kalau anak-anak perempuan Rasul, mereka meninggal ketika rata-rata sudah menikah semua. Zainab sudah menikah dengan Abul As ibn Rabi, kemudian meninggal setelah perang Badar. Kemudian juga Ruqayyah sama, meninggal setelah menikah dengan Utsman. Begitu juga Ummu Kulsum meninggal setelah menikah dengan Utsman. Tetapi 3 putri Rasul meninggal, Rasul masih hidup, dan Rasul yang menguburkan 3-tiganya. Subhanallah, musibah seperti apa yang ditimpakan Allah kepada Nabi. Semua anak laki-lakinya meninggal dunia di waktu bayi. Semua anak perempuannya dia yang menguburkan, kecuali Fatimah. Fatimah meninggal setelah Rasul meninggal, 6 bulan setelah. Tapi selain Fatimah, Rasul menyaksikan bagaimana putra-putrinya meninggal di hadapannya, dan ini musibah yang luar biasa yang tidak sanggup orang itu menghadapinya. Bagaimana mungkin orang tua ditinggal mati anaknya beruntun seperti itu? Tetapi Allah memang hendak menguji nabinya, dan Rasul mengatakan asyaddal bala indallahil anbiya. Ujian yang paling berat itu yang dirasakan adalah para nabi. Singkat cerita, setelah menikah dengan Khadijah, maka seluruh kekayaan Khadijah diserahkan kepada Rasul. Khadijah murni menjadi ibu rumah tangga. Padahal Khadijah itu wanita kaya, yang kalau seandainya para juragan-juragan kaya dari kalangan laki-laki dikumpulkan hartanya, kemudian dibandingkan dengan harta Khadijah, tetap Khadijah masih kaya. Orang paling kaya di zaman itu Khadijah. Kekayaannya diberikan kepada Rasul, semuanya. Khadijah percaya dengan Rasul karena Khadijah juga punya feeling bahwa Nabi itu orang baik. Makanya dia berani menyerahkan semua harta. Sejak itulah Rasul menjadi peniaga besar dengan modal besar dari Khadijah. Saat menjadi pedagang besar inilah akhirnya relasi Nabi SAW berhubungan dengan para pembisnis itu membuahkan banyak kenalan pembisnis handal Mekah. Dari situlah kenal Abu Bakar, dari situlah kenal Umar, dari situlah kenal Abdurrahman bin Auf, dari situlah kenal Abu Ubaidah. Dari banyak pembesar, peniaga-peniaga ulung itu akhirnya dikenal oleh Nabi. Dan sekali lagi ini skenario Allah, karena biasanya pedagang itu beda dengan buruh. Kalau buruh itu teman-temannya hanya satu pabrik saja, tapi kalau pedagang itu teman-temannya banyak, di mana-mana dia punya teman. Karena dia bebas pedagang itu. Tengoklah itu pedagang cilok, pedagang apa yang masuk gang-gang itu, semua ada ibu-ibu kenal. Karena pedagang ini lewat ke semua orang. Dan itu sengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuat seperti itu, karena dia akan jadi calon nabi dan akan menyampaikan risalah ke semua orang. Makanya dia dikenalkan dengan semua orang dengan bisnisnya itu. Setelah kemudian Nabi SAW merajut rumah tangga dengan Khadijah sampai di usia Rasul 37 tahun. Rasul sudah mulai capek, bosan berbisnis itu karena sudah kaya. Apalagi istri cantik mulia, kaya raya, anak ada, apa yang dicari? Tapi berontak hati Rasul karena semakin hari pembesar
dan orang-orang Quraisy itu semakin bejat. Maksiat di mana-mana, kerusakan di mana-mana, kejahatan merajalela. Jadi fitrah Rasul menolak. Ada apa dengan Mekah ini? Kenapa seperti ini penduduk? Maka Nabi SAW akhirnya suka menyendiri, khalwah, tafakkur. Kadang dia ke Mina 1 bulan kemudian pulang, kadang ke Muzdalifah dia 1 bulan kemudian pulang. Pokoknya dia cari tempat-tempat untuk menyepi. Sampai di usia 40 kurang 6 bulan. Disitulah Nabi SAW suka bermimpi. Mimpinya aneh. Kalau malamnya mimpi, besoknya jadi kenyataan. Malamnya mimpi, besoknya jadi kenyataan. Dan itu selama 6 bulan itu. Seperti itu. Seperti falak subuh dalam hadis. Rupanya dalam mimpi itu, ketika betul-betul di usia 40 tahun, dalam mimpinya Rasul diarahkan untuk naik ke sebuah bukit. Di situ ada gua. Itulah yang disebut dengan gua Hira. Tafakur di situ. Nanti akan ada orang yang datang menemuimu. Maka Nabi SAW mengikuti alur mimpinya. Akhirnya Rasul pun kemudian datang ke gua itu selama 1 bulan di bulan Ramadan. Tepatnya di tanggal-tanggal ganjil 10 akhir Ramadan. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dalam bentuk manusia masuk ke dalam gua. Kemudian memeluk Nabi SAW dan mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Maka Rasul mengatakan, "Ma ana biqari." Baca wahai Muhammad. Kata Rasul, "Aku tidak bisa baca." Baca wahai Muhammad, "Aku tak bisa baca." Sampai 3 kali. Akhirnya orang ini pun jelmaan dari malaikat Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Turunlah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, berarti resmilah Rasul didaulat jadi apa? Jadi nabi. Dengan turunnya surah Al-Alaq, turun SK. Engkau jadi nabi. Kemudian 6 bulan setelahnya turun surah Al-Mudaththir saat Rasul sedang tidur. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Hei orang yang berselimut, bangun, peringati manusia. Turun 5 ayat surah Al-Mudaththir menunjukkan Rasul bukan hanya nabi. Sekarang predikatnya menjadi Rasul. Nubbi'a bil 'alaqi wa ursila bil mudaththir. Diangkat jadi nabi dengan turun surah Al-Alaq dan diangkat menjadi Rasul dengan turun surah Al-Mudaththir. Maka mulailah Rasul berdakwah secara sirriyah 3 tahun. Berdakwah door to door, keliling-keliling, tidak ada yang tahu. Satu-satu diomongin. Karena masih sembunyi-sembunyi. Yang pertama beriman kepada Nabi SAW tentu istrinya Khadijah. Dialah yang pertama kali beriman sebelum ada orang yang beriman. Sampai satu hari ketika Aisyah cemburu kepada Rasul karena selalu menyebut-nyebut Khadijah. Rasul mengatakan, "Hei Aisyah, Khadijah wanita yang pertama beriman di saat manusia kafir. Khadijah wanita yang pertama membenarkan di saat manusia mendustakan. Khadijah wanita yang pertama menginfakkan hartanya di saat manusia bakhil. Dan dari perutnya lahirlah keturunan." Itulah Khadijah. Dialah yang pertama kali beriman. Baru disusul dengan anak angkatnya Rasul, Ali bin Abi Thalib. Karena Ali kemudian dipungut oleh Rasul dan dirawat sebagai balas budi kepada pamannya. Kemudian juga setelah itu masuk Islam budaknya namanya Zaid ibnul Harithah. Sekarang sudah ada 4 orang yang beriman. Rasul, Khadijah, Ali dan Zaid, dan semua berada dalam rumah Nabi. Kemudian dari situ mulai berdakwah keluar dengan sembunyi-sembunyi, dapat Abu Bakar masuk Islam. Dari tangan Abu Bakar inilah satu persatu Utsman bin Affan masuk Islam, Abu Ubaidah masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam, Utsman bin Maz'un masuk Islam.
Abu Ubaidah bin Jarrah masuk Islam. Banyak sahabat di tangan Abu Bakar masuk Islam. Lah selama 3 tahun Rasulullah SAW membuka markas dakwah di rumah Arqam bi Abi Arqam yang ada di Bukit Safa. Disitulah tempat markasnya. Ketika yang masuk Islam di rumah itu sudah mencapai 39 orang. Tiba-tiba Umar radhiyallahu anhu yang ketika itu masih kafir menggenapkan yang 39 menjadi 40 orang. Umar bin Khattab adalah orang yang ke-40 masuk Islam. Setelah Umar masuk Islam, tidak ada lagi dakwah sembunyi-sembunyi, menjadi terang-terangan, karena Umar memaksa Rasul untuk terang-terangan. Kata Umar, Rasul, bukankah kita di atas kebenaran, ngapain sembunyi-sembunyi? Dakwah aja terang-terangan lah. Akhirnya ide Umar diterima. Setelah 3 tahun sembunyi-sembunyi, sekarang kaum muslimin berani terang-terangan. Disitulah terjadi permusuhan dengan orang-orang musyrik Quraisy. Mulailah orang-orang musyrik ketika tahu Rasul dan para sahabatnya itu mengingkari Tuhan-Tuhan mereka, mengingkari agama mereka. Mulai terjadi permusuhan. Ketika Nabi SAW memulai dakwah terang-terangan, dia naik ke Bukit Safa, kemudian mengajak kerabatnya untuk masuk Islam. Datang Abu Lahab pamannya dan mencela Nabi SAW dan mengatakan, tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum. Celaka wahai Muhammad, semua hari ini celaka. Maka Allah turunkan ayat kepada Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Kutukan kepada Abu Lahab, turun surah karena mencela Nabi. Kemudian mulailah Nabi SAW mendapatkan penyiksaan, intimidasi, kekerasan macam-macam yang dihadapi Rasul dan para sahabat. Bahkan berakhir dengan pembunuhan. Ada sahabat yang dibunuh oleh Abu Jahal, keluarga Ammar ibn Yasir. Ayahnya Ammar, ayahnya Yasir dibunuh oleh Abu Jahal. Ibundanya Sumayyah juga dibunuh, ditombak, dimasukkan ke kemaluannya sampai ke jantungnya, kemudian mati. Itulah wanita yang pertama mati syahid dalam Islam, Umayyah, ibunda daripada Ammar ibn Yasir. Belum lagi Bilal bin Rabah yang diikat di batu, kemudian dijemur di tengah terik-terik matahari, kemudian dicambuk, dan yang mencambuk tidak berhenti kecuali dia yang lelah. Tapi Bilal yang mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Belum lagi Khabbab ibn Arat yang setiap hari disundut dengan besi panas supaya murtad. Macam-macam intimidasi dari orang Quraisy itu agar sahabat tidak memeluk Islam. Tapi Allah takdirkan hati mereka kuat sehingga mereka istiqomah di atas Islam. Itulah kenapa mereka hidup di zaman itu dan kita hidup di zaman sekarang. Sebab kalau kita hidup di zaman Rasul, boleh jadi kita tidak ikut Nabi, boleh jadi kita pula ikut Abu Jahal. Tapi mereka punya hati yang kuat, makanya mereka dipilih hidup di zaman itu. Sampai pada waktunya ketika Nabi SAW mengalami goncangan dakwah yang hebat. Kemudian terjadi pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muttalib selama 3 tahun. Dalam pemboikotan ini Rasul dan para sahabat haus kelaparan, memakan akar-akaran dan dedaunan. Sebagian mereka meninggal. Akhirnya setelah pemboikotan 3 tahun, kemudian dicabut oleh orang-orang Quraisy dengan merusaknya surat perjanjian itu. Maka di sini Rasul terpukul hatinya karena rupanya Abu Thalib meninggal dunia setelahnya, disusul 6 bulan Khadijah juga meninggal dunia. Maka tahunnya disebut tahun kesedihan. Ketika itu Nabi SAW mendapatkan tekanan hebat. Kenapa? Abu Thalib sudah meninggal yang selama ini melindunginya. Khadijah juga sudah meninggal yang selama ini membelanya. Maka orang-orang musyrik berani mengancam, kalau kau macam-macam kami bunuh. Maka Rasul berpikir terancam nyawanya. Akhirnya dia ingin hijrah, berpindah tempat dakwah. Terpikir dia ingin datang ke Taif. Berangkat dia ke Taif. Sampai di Taif, orang Taif lebih ganas lagi daripada orang Mekah.
melempar Rasul dengan batu sampai Rasul lari 1 mil, akhirnya berlindung di kebun Mughirah. Ketika Nabi sedang sholat subuh di kebun kurmanya Mughirah itu dan membacakan ayat yang panjang dalam sholat subuh, datang 7 jin dari Yaman, namanya jin Nawasib. Ketika mendengar Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran, jin-jin ini masuk Islam. Disitulah turun surah jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajab. Seolah-olah enggak apa-apa wahai Muhammad, bangsa manusia tidak beriman, bangsa gaib beriman sama kamu. Dari 7 jin ini akhirnya berdakwah ke jin-jin yang lainnya, ribuan jin masuk Islam. Dan 7 jin inilah sahabat dari kalangan jin pertama yang masuk Islam. Kemudian Rasul masuk ke Mekah lagi dengan jaminan jaminan orang terkemuka walaupun musyrik, tapi tidak bisa berdakwah terang-terangan lagi. Balik lagi dakwah ke dakwah Syria, karena kalau dia sampai ketahuan berdakwah bisa dibunuh. Lah makin sesaklah dadanya. Maka setahun sebelum hijrah, Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Rasul dengan di-Isra Mi'rajkan ke langit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk membawa Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Di langit pertama berjumpa dengan Adam, di langit kedua berjumpa dengan Isa dan Yahya, di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf, di langit keempat berjumpa dengan Idris, di langit kelima berjumpa dengan Harun, di langit keenam berjumpa dengan Musa, dan di langit ketujuh berjumpa dengan Ibrahim. Kemudian sampai ke Sidratil Muntaha, dapatlah syariat salat yang tadinya 50 waktu jadi 5 waktu. Tenanglah dada Nabi setelah peristiwa Isra Mi'raj, karena diperlihatkan betapa agungnya kekuasaan Allah yang ada di atas sana. Diperlihatkan surga dan neraka dan macam-macam. Maka setelah itu, ketika Nabi SAW sudah hampir 13 tahun dari kenabian di Mekah, di musim haji, datang orang-orang Madinah yang haji. Kemudian Nabi SAW menawarkan Islam. Allah takdirkan mau pula mereka masuk Islam. Akhirnya terjadilah pembaiatan Aqabah pertama dan yang kedua. Dengan sebab itulah hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Maka Rasul mengumumkan kepada para sahabat yang ada di Mekah, hijrah kalian ke Madinah. Karena sebelumnya Rasul mengutus Mus'ab ibn Umair untuk berdakwah, dan 2 kabilah besar di Madinah masuk Islam. 2 satu Sa'ad ibn Ubadah, pemimpin Khazraj, dan Sa'ad ibn Mu'adz, pemimpin Aus. Dua-duanya masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Ketika Rasul mengatakan di Madinah sudah banyak orang masuk Islam, maka dia perintahkan semua sahabat hijrah ke Madinah. Inilah peristiwa kedua. Hijrah itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Berangkat Rasul hijrah bersama siapa? Abu Bakar. Hijrah Nabi SAW adalah sebahaya-bahaya hijrah. Lebih bahaya dibandingkan hijrahnya Ibrahim dari Babylon, Irak ke Palestina. Lebih bahaya dibandingkan hijrahnya Nabi Lut. Lebih bahaya daripada hijrahnya Nabi Musa dari Mesir ke Madian. Hijrahnya Rasul itu sebahaya-bahaya hijrah. Kenapa? Karena dikepung oleh orang-orang musyrik. Siapa yang mendapatkan kepalanya dihadiahi 100 ekor unta. Abu Jahal buat pengumuman, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup ataupun mati, maka dia mendapatkan 100 ekor unta. Siapa yang mendapatkan Abu Bakar hidup dan mati, maka dia mendapatkan 100 ekor unta lagi. Berarti kalau mendapatkan 2 manusia mulia ini, maka dia mendapatkan 200 ekor unta. Akhirnya satu Quraisy mencari-carilah. Rupanya Rasul dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur 3 hari. Mereka tidak nyangka Rasul belum keluar Mekah. Mereka kira Rasul sudah sampai di Madinah. Dan itu taktik trik Rasul SAW untuk mengelabui orang-orang musyrik. Selama 3 hari di Gua Sur itu, maka yang terlibat di sini anak-anak muda dari anak-anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Anak putrinya Abu Bakar namanya Asma, setiap hari bawa makanan.
Anak putranya Abu Bakar Abdurrahman ibn Abi Bakar setiap hari menjadi informan, menginformasikan kondisi-kondisi terkini. Kemudian Abdullah ibn Uraikid yang merupakan budaknya Abu Bakar disuruh menggembala kambing supaya kalau ada musuh masuk dia ngasih sinyal dan orang-orang dan Rasul dan Abu Bakar yang ada di gua tahu bahwa musuh ada kan. Subhanallah, seolah-olah hijrah ini milik Abu Bakar karena yang terlibat semua keluarga Abu Bakar. Sampai Abu Bakar membawa seluruh hartanya untuk mendanai dari dana hijrahnya Rasul. Setelah 3 hari di gua Saur, maka Rasul melanjutkan perjalanan. Akhirnya sampailah di kota Nabi Madinah Munawwarah, disambut dengan para sahabat. Pertama kali Nabi SAW sampai di kota Madinah, Nabi membuat masjid. Dan masjid yang pertama dibangun Rasul namanya Quba. Kemudian setelah membangun masjid Quba, Rasul ke kota, maka dibangunlah Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu masjid kedua yang dibangun Rasul setelah Masjid Quba. Anda yang umrah tahulah. Ini Masjid Quba, nanti diajak tur biasa. Dari Masjid Nabawi ini, maka Rasulullah SAW berusaha mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Muhajirin dari Mekah, Ansar dari Madinah, dipersaudarakan supaya jangan ada cekcok. Maka Nabi SAW setelah kemudian menetap di kota Madinah, musuhnya beda pula. Kalau di Mekah musuhnya orang musyrik, kalau di Madinah musuhnya orang Yahudi. Mulailah Rasul bersitegang dengan orang-orang Yahudi, karena yang menguasai ekonomi Madinah itu Yahudi. Yahudi itu punya pasar namanya pasar Bani Kunaiko. Maka Nabi berusaha berpikir bagaimana caranya menghancurkan pasarnya orang Yahudi, karena banyak kecurangan di pasar itu. Sehingga turun surah Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Celaka orang-orang yang suka mengurang-urang timbangan itu. Kalau jadi penjual, dia kurang-kurang timbangan. Kalau jadi pembeli, dia minta tambah pula timbangan. Ayat ini turun kepada bangsa Yahudi yang ada di Madinah. Suratnya disebut mutaffif. Jadi Rasul melihat banyak kali curang dagang. Maka Rasul berusaha menyaingi pasar Yahudi dengan cara membuat pasar di sampingnya. Kemudian menerapkan hukum syariat Islam. Rupanya semua manusia di Madinah lebih cenderung masuk ke pasar Nabi dibandingkan ke pasar Yahudi. 2 tahun pasar Yahudi kolek dengan adanya pasar Nabi. Itulah kalau berbisnis menggunakan muamalah Islam itu pasti berkah. Pasti bisa kita mengalahkan ekonomi barat kafir itu. Kalau ekonomi kita ini ikut syariat Islam. Tapi kalau ekonomi kita ikut barat, main riba, main horor, main zalim, main macam-macam, sama aja kalau begitu. Dia terus 2 tahun bisa menumbangkan pasar Yahudi. Mulailah kemudian Yahudi berkhianat satu-satu. Maka akhirnya satu-satu pula Rasul memerangi mereka. Sampai selama Rasul di Madinah 10 tahun, 4 kali perang melawan Yahudi dan 4-4-nya menang. Pertama melawan Bani Kunaiko, akhirnya diusir. Kedua melawan Bani Nadir. Kemudian yang ketiga melawan Bani Quraidah. Yang terakhir melawan Yahudi Khaybar. Yang perang disebut perang Khaybar. Ketika terakhir memerangi Yahudi di Khaybar, maka orang Yahudi tidak boleh lagi tinggal di Madinah saat itu. Diusir semua ke Syam. Dan sampai hari ini 2 tanah haram Mekah dan Madinah tidak boleh ada orang kafir masuk di sana, kecuali ada kepentingan yang mendesak. Kalau tidak ada kepentingan, jalan-jalan dilarang. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengalami rongrongan dakwah dari orang Yahudi di satu sisi. Di sisi lain orang-orang musyrik Mekah masih ganggu juga. Makanya akhirnya terjadi perang Badar dan Allah menangkan. Tapi ketika perang Uhud, Rasul pula dikalahkan. Begitulah manusia, terkadang menang, terkadang kalah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kan kadang-kadang diputarkan
tapi peperangan Rasul kebanyakan menang dibandingkan kalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Ada sekitar 27 peperangan yang dialami Nabi SAW sepanjang Rasul di kota Madinah sampai ketika 10 Hijriah. Maka Nabi SAW mengumumkan untuk melakukan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Berangkat Rasul ke Mekah bersama para sahabat. Yang sebelumnya Rasul umroh 3 kali. Kemudian dengan haji wada ditambah sehingga umroh Rasul itu 4 kali seumur hidup. Kemudian Hajjatul Wada melibatkan semua kaum muslimin. Itu pun setelah Mekah dikalahkan dalam Fathu Mekah. Baru Rasul berani mengajak kaum muslimin dari mana penjuru untuk haji. Dan itulah haji pertama dan haji terakhir Nabi. Setelah Hajjatul Wada, kemudian Nabi SAW pulang ke Madinah. 7 hari sebelum wafat, Nabi mengunjungi para syuhada Uhud. Kemudian mengucapkan, Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Inna bikumul lahiqun nas'alullaha wa lakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai para syuhada Uhud. Semoga Allah memaafkan dosa kami dan kami pun akan menyusul kalian. Seolah-olah Rasul mengajak para sahabat untuk ziarah ke kuburan syuhada Uhud itu. Rasul ingin menjelaskan bahwa para syuhada itulah yang sangat berjasa kepada kita. Kalau bukan karena Allah kemudian mereka, tentu kita tidak seperti itu. Maka Rasul mengenang jasa mereka, jas merah, jangan pernah lupakan sejarah. Makanya Rasul kemudian setelah ziarah kuburan Uhud, Rasul pulang. Di tengah jalan Rasul menangis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ashfaqtu li ikhwan. Aku sangat rindu dengan teman-teman. Kata sahabat, awalasna ikhwanuka ya Rasul. Rasul, kami kan sahabat-sahabat. Maka Rasul mengatakan, lastum ashabi, kalian bukan lastum sahibi, kalian bukan temanku. Antum ashabi, kalian itu sahabatku. Lalu apa yang dimaksud teman dan apa bedanya dengan sahabat? Maka Rasul mengatakan, adapun yang dimaksud teman adalah sebuah kaum yang datang sepeninggalku, tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Itulah kita. Dirindukan Nabi SAW sebelum wafat. Maka akhirnya 3 hari sebelum wafatnya Rasul sakit parah, kemudian dirawat di rumah Maimunah. Kemudian selama di rumah Maimunah, Rasul mengatakan kepada istri-istrinya, izinkan aku dirawat di rumah Aisyah. Akhirnya dibawalah ke rumah Aisyah. Kenapa di rumah Aisyah? Karena disitulah turun wahyu. Disitulah Jibril selalu turun dan tidak turun di kamar-kamar istri-istri yang lain. Makanya Rasul memilih di kamar Aisyah. Kemudian ketika para sahabat tahu Rasul sedang sakit parah, mereka berdatangan berjubel di Masjid Nabawi. Suara mereka sampai masuk ke rumah Nabi. Kata Rasul kepada Aisyah, suara apa ini wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ya khafuna alaika, mereka sangat mengkhawatirkan dirimu. Kalau begitu panggil Fadl dan Abbas, gotong aku ingin melihat mereka. Maka Rasul pun digotong oleh Fadl dan Ali, kemudian berkhutbah, dan itulah khutbah terakhir dan tidak pernah khutbah lagi selamanya. Kemudian setelah khutbah, Nabi SAW kembali istirahat. Mulai sakitnya memarah karena racun yang pernah dimakan di Khaybar yang disuguhkan oleh wanita Yahudi Zainab bintul Haris setelah 4 tahun baru terasa oleh Nabi. Itulah yang menyebabkan sakitnya Nabi dan mengakibatkan kematiannya Nabi. Akhirnya Nabi pun demam sangat luar biasa. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau merasakan demam lebih daripada kami karena engkau diberikan pahala 2 kali? Kata Rasul, ya. Kemudian saat sakitnya masuk Abdurrahman putra Abu Bakar membawa siwak. Rasul seolah-olah pengen siwak karena Rasul tak bisa ngomong lagi. Maka Aisyah paham. Kemudian diambillah siwak saudara kandungnya Abdullah itu, kemudian dikunyah pelan-pelan, kemudian diserahkan kepada Rasul. Kemudian Rasul bersiwak, dan itulah siwak terakhir Rasul. Kata Aisyah, aku tidak pernah Rasul bersiwak seindah itu. Kemudian masuk putrinya Fatimah, dibisikkan dia tertawa, dibisikkan dia menangis. Kata Aisyah, macam mana orang ini
terkadang tertawa, terkadang menangis. Maka setelah wafatnya Rasulullah, Fatimah ditanya, Fatimah, waktu Rasul sakit dia membisikkan, kau tertawa. Dibisikkan kedua kali kau menangis. Apa maksudnya? Kata Fatimah, ketika Rasul membisikkan pertama tertawa karena aku senang. Rasul mengatakan aku akan menjadi pemimpin para wanita di surga. Adapun ketika bisikan yang kedua aku menangis karena Rasul memberitahu bahwa dia sebentar lagi akan meninggal dunia dan engkau yang akan menyusulnya. Makanya 6 bulan setelah Rasul meninggal, Fatimah ikut menyusul meninggal. Lah Nabi SAW akhirnya kemudian meminta istri-istrinya untuk keluar dari kamar itu. Biarkan aku dengan Aisyah. Setelah istri-istrinya keluar, tiba-tiba pintu diketuk, rupanya malaikat Jibril dan malaikat maut. Assalamualaikum ya Muhammad. Kata Rasulullah, waalaikumsalam ya Jibril wa rahmatullahi wa barakatuh. Silakan masuk. Kata Jibril, aku membawa malakul maut. Tetapi aku memberikan pilihan kepadamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ingin penyakitmu disembuhkan dan engkau hidup lama dengan kekayaan dunia yang sekarang sudah kau dapat, ataukah engkau pulang menemui teman-teman para nabi dan rasul di tempat yang paling tinggi di surga? Tiba-tiba Rasul telunjuknya seperti ini, mengatap ke langit dan mengatakan, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Aku memilih ke sana, aku memilih ke sana. Maknanya, aku tidak ingin hidup di dunia. Aku ingin mati saja dan berjumpa dengan teman-temanku para nabi di surga yang paling tinggi. Maka Aisyah mengatakan, aku tahu Rasul sedang dibuat pilihan oleh Allah. Setelah itu, malaikat Jibril mempersilahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Rasul. Maka malaikat maut mendekat Rasul dan mengatakan, ya ayyatuhan nafs at-tayyibah, wahai jiwa yang tenang, ruh Muhammad ibn Abdullah, ruhnya Muhammad ibn Abdullah, ukhruji, keluar ila radiyatan mardiyah, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tepat di hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasul meninggal dunia. Itulah wafatnya terjadi di bulan Rabiul Awal. Lahir, hijrah, wafat, semua terjadi di bulan Rabiul Awal. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.